Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah la haula wala quwata illa billah. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-118. Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah. Maha suci Allah yang telah menutupi rahasia kekhususan seorang kekasihnya dengan kejelasan sifat kemanusiaannya. Wa dhahara bi 'azamatil rububiyah fi izharil ubudiyah. Dan menjelaskan sifat keagungan ketuhanan dengan memperjelaskan sifat kehambaannya. Seorang wali kekasih Allah itu nggak bisa dikenali. Bagaimana mengenali seorang kekasih? Kasihnya Allah, walinya Allah, di sini jelaskan Allah itu maha suci. Dengan menutupi seorang kekasihnya dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian ada orang yang sakti mandraguna, itu wali, bukan. Belum tentu seorang kekasihnya ditutupi dengan sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana orang-orang lain. Dia makan sebagaimana makan orang lain makan, dia ketawa-ketawa sebagaimana orang lain ketawa, dia jalan-jalan juga sebagaimana orang lain jalan-jalan. Dia juga beristri sebagaimana orang lain beristri. Bisa dia juga bekerja sebagaimana orang lain bekerja. Tetapi wa dhahara bi 'azamatir rububiyah fi idharil ubudiyah. Allah memperlihatkan kewalian seseorang dengan keagungan Tuhan. Sifat ketuhanan, bagaimana memperlihatkan seorang wali di dalam diri dia ada sifat ketuhanan itu, yaitu fi idharil ubudiyah, dengan memperjelaskan, mendohirkan dalam dirinya dia adalah seorang yang menghamba. Dari sini bisa dikatakan bahwasanya tanda seorang wali itu bila mana dia sangat menghambakan diri pada Tuhan, yaitu orientasi hidupnya hanya menghambakan diri pada Tuhannya. Itulah tanda seorang wali. Bagaimana mengetahui seorang Tuhan? Wong Tuhan tidak bisa dikenali dengan akal dan panca indera. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Seperti itu dikatakan dalam Al-Quran. Allah itu tidak berupa apapun yang ada di dunia. Karena segala apapun yang ada di dunia yang kita kenali ini makhluk. Karena Allah tidak ada yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai dengannya. Bagaimana mengenal Allah? Kok dia bisa menghamba kepada Allah? Lah itu ada metodologi, ada wasilahnya istilahnya. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, jalan menuju Allah. Itulah wabtagu, kata ibtago itu kan kata perintah.
fi'il amar dalam bahasa Arab. Lah, fi'il amar dalam kaidah usulia itu menunjukkan wajib. Berarti mencari wasilah itu adalah wajib. Wasilah itu apa? Jalan menuju kepada Allah. Caranya gimana? Caranya sebagaimana di dalam Al-Quran ayat yang lain. Ati Allah. Kita disuruh taat kepada Allah. Kan nggak bisa. Allah tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apapun. Caranya gimana? Wa'ati ur-rasul. Nggak bisa taat kepada Allah, caranya ya taat kepada Rasul. Lah sedangkan yang kita kenal Rasul itu Nabi Muhammad. Dia Rasul terakhir. Sedangkan sekarang sudah selisih 1400 tahun lebih. Bagaimana kita taat kepada Rasul? Tentu Rasul kan ada fisiknya. Fisiknya itulah berupa Nabi. Kalau Rasul itu utusan. Yang namanya utusan. Kalau utusan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dikenali akal dan panca indera, itu utusan berarti sifatnya ruhaniyah. Tapi tentu ruhaniyah itu menempati sifat, menempati seorang hamba manusia. Untuk dikenali manusia yang mempunyai sifat mengenal dengan akal dan panca indera. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Rasul terakhir, kita tidak bisa mengenali dia. Bagaimana kita mengenali Allah? Karena itu lanjutnya ayat. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Lanjutnya ayat. Dan taatlah kepada ulil amri. Orang yang diserai urusan. Tentu ini membahas masalah ketersambungan kepada Allah, diserai urusan untuk menyambungkan diri kepada Allah. Dia telah wusul kepada Allah. Nah inilah jalan wasilah. Jalan wasilah itu Rasul Nabi Muhammad mengutus, memberikan ilmu kerohanian, mewariskan ilmu kerohanian kepada Abu Bakar. Abu Bakar mewariskan kepada Salman Al-Farisi dan mewariskan kepada seterusnya dan seterusnya sampai sekarang. Itulah jalur wasilah, jalur ketersambungan rohani. Kalau ketersambungan fisik dengan Nabi Muhammad gak mungkin, sudah meninggal 1400 tahun. Gambarnya saja nggak ada, kita nggak kenal. Kita kenal hanya dari ceritanya. Kalau kita mengikuti dia berarti mengikuti ceritanya. Cerita dari satu orang ke orang lain itu kadang ada tambahan pengurangan, apalagi cerita sudah 1400 tahun. Sudah dari berapa ke berapa generasi, tentu ada distorsi. Karena itu wa ulil amri minkum, kita taat kepada ulil amri, orang yang mempunyai jalur wasilah, ketersambungan rohani sampai kepada Nabi Muhammad dengan jalur dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai Nabi Muhammad, waris ilmu rohani. Kepada itulah kita bisa taat kepada Allah. Ini tadi membahas tentang sifat-sifat kewalian. Berarti bagaimana taat kepada Allah? Kita mentaati guru yang mewariskan rohani. Karena guru ini mentaati gurunya lagi dan seterusnya sampai Salman Al-Farisi itu mentaati Rasul Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu rohani yang diwariskan melalui jalur wasilah. Karena itu kita semuanya wajib mencari jalur itu. Sudah jelas di dalam Al-Quran, tapi tidak ada seorang pun yang menerangkan bahwasanya wabtaghu ilaihil wasilah, carilah ayat Al-Quran berapa itu.
carilah wasilah. Itu wajib. Setelah ditemukan wajah itu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kalau sudah menemukan ulil amri itu, kita baru wajah itu bisa bersungguh-sungguh taat kepadanya. Jadi tanda seorang wali ini tadi, keagungan Tuhan dijelaskan dengan sifat kehambaannya. Berarti seorang wali itu diketahui dengan dia sangat menghamba pada gurunya. Orientasi hidupnya hana melaksanakan visi misi gurunya. Itulah visi misi Rasul terakhir. Dibuktikan, dimanifestasikan dari visi misi gurunya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan tanda seorang wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tiada takut baginya, wala yahzanun, dan tiada susah baginya. Segala problematika dunia, kekurangan harta, sakit, kekurangan anak, tidak punya jabatan, dan lain sebagainya, itu kan problematika dunia. Dia tidak takut menghadapi itu semuanya. Itulah tanda seorang wali kalau dalam Al-Quran. Walahum yahzanun, dan dia tidak susah dengan segala problematika yang ia hadapi. Ia tidak susah, hatinya tetap senang walaupun fisiknya susah, fisiknya kekurangan harta, fisiknya ditinggalkan istrinya, fisiknya jadi tidak punya jabatan, dalam fisiknya dia dikatakan orang-orang lain sesat, dihina, dalam fisiknya dipenjara, dalam fisiknya disiksa. Dia hatinya tetap tenang, tetap tidak susah. Itulah tanda-tanda wali Allah yang ditemukan di dalam Al-Quran tersebut. Dia orientasi senantiasa kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Berarti semakin orientasi hidupnya sebagian besar untuk Tuhannya, berarti itulah semakin dia orientasinya lebih tinggi hidupnya untuk Allah, berarti dia semakin tinggi derajat kewaliannya. Nah, itu kalau kita simpulkan dari ayat tersebut. Tapi dalam syarah Ibn Athaillah itu malah disebutkan subhana malam yaja'ad dalil ala awliyaihi ila min haitsu dalil alaihi walam yusilim ila man arada ayyusilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk tanda-tanda atas tanda seorang wali, kecuali petunjuknya yang ada dalam dirinya, yaitu dia sebagai hamba itu aja. Tidak ada tanda khusus seorang wali itu. Walam yusilihim ila man arada ayyusilahu ilaihi. Dan sulit untuk menemui wali itu tersebut, sulit. Kecuali orientasi seseorang adalah untuk bisa berhubungan diri kepada Allah. Orang yang digendaki bisa nyampe kepada Allah, itulah orang yang akan bisa menemui seorang wali. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwasanya ciri-ciri seorang wali, dia adalah mempunyai keyakinan kuat terhadap Allah, jauh dari orientasi duniawi. Orientasi duniawi
yaitu berupa orientasi jabatan, kedudukan. Yang kedua, orientasi harta benda. Yang ketiga, orientasi wanita. Dalam istilah lain, tahta, wanita, dan harta benda. Jauh dari orientasi ketiganya. Orientasinya hanya kepada Allah. Kalau melihat jalur wasilah itu tadi, berarti orientasinya hanya melaksanakan visi misi gurunya. Dia pertama akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, batinnya akan selalu tenang. Dan ketiga tentu ada syariat, karena metodologi untuk menuju Allah tentu ada syariat, thariqah, dan hakikat. Yang keempat adalah takwa. Karena orientasi semua di dalam Al-Quran adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar segala problematika. Lah kalau urepe mbulet ae, sulitan cari jalan keluar. Apa itu maksud takwa? Kalau melihat Al-Quran itu ya belum takwa. Punya problematika pasti ada jalan keluar. Kalau dia benar-benar orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Di dalam Al-Quran mesti orientasinya la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Berarti seorang wali adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu bertakwa? Nah, bisa dibahas di lain kesempatan. Yang selanjutnya dari kata Ibnu Iskandari, berarti seorang wali menyembunyikan diri, sembunyi dalam keramaian. Yang tanda yang lainnya, dia adalah Rahman Rahim, kasih sayang. Karena dalam hadis lain, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang yang punya sifat belas kasihan di dalam hatinya, yarhamuhumur Rahman, dia akan dikasihani sama Allah yang bersifatan Rahman. Karena itu irhamu man fil ardi, belas kasihan ya terhadap sesama penduduk bumi, yarhamkum man fis sama, engkau akan dibelas kasihani apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit itu yang pada malaikat Allah yang selalu taat kepadanya. Berarti karena orientasi wali Allah adalah meneruskan visi misi Tuhan, meneruskan visi misi Rasul, meneruskan visi misi gurunya, dia sangat belas kasihan terhadap sesama umat manusia. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku ngutus kepadamu Muhammad kecuali memberi rahmat kepada seluruh sekalian alam. Jadi visi misinya dia adalah memberi rahmat kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini. Itulah tanda-tanda besar kewalian seseorang. Dan di surat Al-Kahfi bagian tengah disebutkan bahwasanya wa may yudlilillahu walan tajida lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan menemukan wali mursyid. Jadi dulu ketika zamannya Nabi Muhammad,
kita mengetahui jalan menuju Allah lewat dia Rasul. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, karena dia Nabi dan Rasul, Nabi terakhir, maka tugas kerasulan diteruskan oleh seorang wali. Orangnya dikatakan seorang wali, tapi rohaninya dikatakan sebagai mursyid. Mursyid inilah ada di Torekoh. Torekoh itu metodologi jalan menuju Allah. Karena itu carilah mursyid yang memberitahu jalan wasilah menuju Allah untuk bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.